Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap. Kuliah kedua ini membahas bab 1. Bab 1 itu saya beri judul pendahuluan, tetapi bicara tentang investasi. Karena mata kuliah kita kan manajemen investasi. Bagaimana mengelola investasi. Itu kemudian saya akan share screen tentang materi-materi yang perlu. Kita akan bicara tentang investasi dan jenis-jenis investasi. Menyampaikan juga tentang pasar modal dan pasar uang. Kemudian peranan pasar modal dan pasar uang tadi, macam-macam pasar keuangan, macam-macam pasar modal. Kemudian proses transaksi di pasar modal. Jadi investasi yang kita pelajari ini bicara tentang kegiatan menanamkan dana atau kegiatan mengeluarkan dana hari ini dengan harapan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa mendatang. Investasi. Ada dua jenis investasi. Ada investasi real asset atau investasi di aktiva tetap yang kelihatan dan investasi di sekuritas, financial asset. Nah, jadi itu kira-kira yang perlu diketahui. Jadi investasi itu kita mengeluarkan, beli saham hari ini, nanti ke depan 2-3 tahun ke depan baru kita jual kembali. Dan setiap tahun akan mendapatkan dividen. Nah, itulah investasi, itulah yang kita bicarakan. Jadi investasi dan jenis-jenis investasi. Investasi kegiatan tadi menanamkan dana atau mengeluarkan modal hari ini dengan harapan. Harapan itu berarti masa mendatang, memperoleh pendapatan atau keuntungan di masa mendatang. Kegiatan menanam dana dalam bahasa Inggrisnya sering disebut allocation of fund. Menempatkan kas pada tabungan, menempatkan uang rupiah kita pada tabungan, itu harapannya mendapatkan bunga di masa mendatang. Bunga dan pokoknya. Membeli saham, itu harapan mendapatkan ada dua keuntungan kalau kita menginvestasikan dana kita di sekuritas. Itu ada dua harapan yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah mendapatkan dividen dan mendapatkan capital gain. Jadi ada capital gain, ada dividen. Dividen itu diperoleh dari perusahaan. Setiap tanggal 31 bulan 12, akhirnya 1 tahun periode. Jadi kalau kita simpan sekuritas tadi, lewat dari 31 Desember, atau katakanlah nanti bulan 1 baru kita jual. Katakanlah sekarang, kita beli sekarang. Harga sekuritas tadi dari katakanlah sahamnya BRI, harganya 11.000. Kita tahan ya, tahan. Nanti di bulan 2, kita baru bisa menjualnya. Tinggal lihat harganya berapa. Katakanlah tadi harga belinya 11.000, kita tahan nanti di bulan 1 harganya sudah di bulan 1 ya, katakanlah harganya sudah 12.000 per lembar. Nah, jadi selama dari tanggal itu, tanggal sekarang sampai nanti 31 Desember kita akan mendapatkan dividen, bagian laba dari perusahaan. Ya. Kemudian nanti ternyata setelah bulan 1 2021 ya, kita untung 1.000 per lembar saham. Berarti ada dua keuntungan kan? Kalau kita menahan saham itu sehingga bulan
berikutnya setelah lewat 31 Desember. Nah, itu namanya tadi kalau 1000 kelebihannya itu adalah capital gain. Tetapi kalau harganya di tahun itu, bulan 1 itu tadi, maka harganya kurang dari 11.000 misalnya, ya katakanlah 10.000 saja harga 10 saja, padahal harga belinya 11. Nah, tentu saja inilah yang disebut dengan capital loss, kerugian, rugi. Ya. Jadi capital gain itu atau capital loss itu selisih antara harga jual dan harga beli. Nah, siapa yang memberikan itu adalah pembeli misalnya ketika kita jual. Jadi di pasar modalnya keuntungan itu kalau tadi yang kasus pertama. Tapi kalau kasus yang kedua adalah capital loss. Nah, kemudian bisa juga investasi tadi membeli aktiva tetap, misal perluasan pabrik. Nah, ini real asset namanya. Sedangkan yang di atas itu financial asset. Jenis-jenis investasi. Jadi ada aset nyata, real asset, dan ada aset keuangan atau financial asset. Saya kira itu bisa dibaca saja. Tadi sudah mulai ada clue-clue saya ke sana. Jadi ada investasi langsung, nah real asset ya, aset nyata, pabrik, tanah dan sebagainya. Kalau aset keuangan itu klaim yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat atau kertas berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan yang menerbitkannya, misalnya saham, obligasi, kredit dari bank. Nah, ada juga para pakar itu menggolongkan investasi itu dalam bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung jika pemodal membeli dan memiliki aset keuangan sekuritas secara langsung melalui brokernya atau pialang. Nah, ada juga investasi yang tidak langsung itu jika pemodal membeli sekuritas yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan investasi. Selanjutnya perusahaan investasi tersebut membeli sekumpulan atau portfolio sekuritas atas nama pemilik perusahaan investasi tersebut atau mutual fund. Contohnya reksadana. Jadi kita hanya misalnya ini di situ investasi tidak langsung itu kita menanamkan uang kita di perusahaan-perusahaan sekuritas atau manajemen investment yang mutual fund tadi. Jadi dia mengelola perusahaan itu namanya reksadana. Kalau di sini ada itu yang reksadana itu misalnya Dana Reksa, PT Dana Reksa. Nah, PT Dana Reksa ini kita hanya mengirimkan uang di situ, kemudian mereka lah yang mentransaksikan, melakukan perdagangan di bursa. Tinggal mereka nanya kita, Pak, mau investasinya yang pertumbuhan atau yang pendapatan? Kalau pendapatan itu biasanya dia belikan obligasi. Tapi kalau pertumbuhan dia belikan saham. Atau kombinasi keduanya. Itu. Nah, reksadana adalah portfolio efek yang diinvestasikan dan dikeluarkan perusahaan investasi. Reksadana bisa fokus pada saham saja atau saham dan obligasi tadi sudah. Nah, saudara gini, portfolio. Apa itu portfolio? Portfolio itu sekumpulan atau beberapa saham yang dimiliki seorang investor. Katakanlah saya punya saham PT Antam Tbk sebanyak 500 lembar atau 1000 lembar. Di samping itu saya juga punya saham
yang diterbitkan oleh BRI, oleh Bank Mandiri. Nah, itu namanya portfolio. Jadi dalam investasi, konsep diversifikasi pemodal dapat meningkatkan penghasilan atau kembalian yang diharapkan. Expected return. Return itu adalah pengembalian atau keuntungan. Modal ditambah persentase keuntungannya. Pada saat yang sama, dapat mempertahankannya bahkan dapat mengurangi risiko yang dihadapkannya. Jadi kenapa seseorang investor itu melakukan portfolio itu demi mencoba mengurangi risiko-risiko spekulasi. Tentang pasar modal. Dalam pengertian sempit, pasar modal itu pasar yang memperdagangkan sekuritas, saham, obligasi, serta derivasi dari saham dan obligasi. Itu dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pasar modal itu adalah sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh sekuritas yang beredar. Itu sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan itu tentang peraturan pasar modal. Kemudian bagaimana proses transaksi investasi? Itu ada dua, itu utang berjangka. Nah, utang berjangka ini disebut dia obligasi dan sekuritas kredit atau kredit dari lembaga perbankan. Itu ada dua. Jadi obligasi itu surat pernyataan hutang dari penerbit obligasi yang bersangkutan. Kewajiban perusahaan yang menerbitkan obligasi tadi itu kewajibannya membayar bunga dan pokok kepada para pembeli obligasi yang sudah diterbitkan. Kalau sekuritas kredit itu adalah kredit dari hipotek dari lembaga-lembaga perbankan kepada perusahaan kita. Itu merupakan sumber dana hutang jangka panjang dari sebuah perusahaan kalau dia mau mencari sumber dananya. Nah, kemudian yang kedua, penyertaan. Penyertaan ini disitulah letak saham. Ekuitas bahasa Inggrisnya. Nah, kalau obligasi punya jangka waktu, sekuritas kredit juga punya jangka waktu, maka saham pada umumnya jangka waktunya panjang. Hingga nanti perusahaan itu sudah tidak beroperasi lagi atau dilikuidasi. Kemudian, peranan pasar modal dalam perekonomian itu. Ada 5 peran pasar modal bagi perekonomian. Itu yang pertama adalah merupakan fasilitas untuk berinteraksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga sekuritas tanpa harus bertemu muka dari keduanya antara pembeli dan penjual. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para investor atau masyarakat untuk memperoleh hasil atau return, tingkat pengembalian hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali sekuritas yang dimilikinya. Nah, kalau harga jualnya lebih besar dari harga belinya, dia mendapatkan capital gain. Sebaliknya, kalau harga jualnya lebih kecil dari harga belinya, maka dia mendapatkan capital loss. Yang keempat, menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Yang kelima, mengurangi biaya informasi dan transaksi sekuritas karena informasi ditanggung oleh seluruh pelaku pasar bursa, tanggung renteng. 4 peran pasar modal dalam perekonomian. Jadi dia bisa berfungsi sebagai
fungsi tabungan, saving function. Yang kedua, bisa juga berfungsi sebagai kekayaan, wealth function, kekayaan. Kemudian yang ketiga, liquidity function atau fungsi likuiditas. Ini berkaitan dengan jangka-jangka pendek ini. Kemudian yang keempat bisa juga menjadi fungsi kredit, credit function. Sekarang macam-macam pasar keuangan. Nah, jadi financial market ini bahasa Inggris itu kadang-kadang berbeda tapi lembaganya sama aja. Nah, karena kita terjemahkan dari bahasa Inggris ya akhirnya seperti inilah kira-kira. Jadi financial market atau pasar berbagai instrumen keuangan. Jadi instrumen itu adalah produk-produk yang diperdagangkan di pasar itu, financial market tadi. Financial market itu ada dua. Ada capital market dan ada money market. Capital market itu biasanya kalau yang ditransaksikan itu saham, obligasi, waran, right, dan obligasi convertible, dan serta produk turunan atau derivasi dari opsi, misalnya put dan call. Nah, itu dia berfungsi. Jadi bursa tadi, bursa efek itu, bursa efek Indonesia saat ini, itu sesungguhnya dua fungsinya. Kalau yang diperdagangkan ini, maka bisa kita sebutnya pasar modal. Itu tadi, saham, obligasi, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita jual misalnya sertifikat Bank Indonesia, SBPU, surat berharga pasar uang, commercial paper, promissory notes, call money, repo, repurchase agreement, BA, bankers acceptance, dan T-bills. Nah, kalau itu yang diperdagangkan di dalam Bursa Efek Indonesia itu, maka sesungguhnya dia berperan sebagai pasar uang. Makanya dari dulu juga orang menerjemahkan Bursa Efek Jakarta Indonesia itu adalah pasar uang dan pasar modal. Kalau dia bicara tentang sekuritas jangka pendek, itu biasanya disebut dia pasar uang. Tapi kalau lebih dari setahun usia atau jatuh tempo dari sekuritas itu maka itu disebut dia pasar modal. Saya kira itu yang menjadi perbedaan ya, meskipun lembaga itu satu. Teman dan perbedaan pasar uang dan pasar modal itu sudah tadi ada clue-cluenya juga saya sudah sampaikan. Saya kira tinggal dibaca saja. Macam-macam pasar modal. Jadi pasar modal ini dari sisi trading, perdagangan di dalam pasar modal itu. Ada pasar perdana atau primary market, pasar perdana. Dan ada secondary market, ada third market, dan ada fourth market. Ya. Nah, pasar primer atau pasar perdana itu pasar perdana penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham, atau perusahaan yang menerbitkan saham itu disebut dia emiten. Nah, dia menawarkan, perusahaan emiten ini menawarkan kepada investor sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi sebelum itu jadi ada kayak lelang-lelang untuk di antar anggota bursa aja itu. Pasar perdana, belum melibatkan masyarakat. Jadi antar perusahaan aja di situ. Nah, kemudian secondary market itu sudah mulai perdagangan saham dari individu-individu yang berkaitan dengan sampai kepada forward market, over the counter. Nah, over the counter itu seperti di STIE itu. Kita juga bisa membeli saham di STIE. Nah, kemudian proses transaksi di pasar modal itu. Ada namanya pasar spot, ada pasar future dan to forward, ada pasar option, pasar opsi. Pasar spot itu adalah pasar keuangan
yang memperdagangkan sekuritas atau surat-surat berharga atau jasa keuangan untuk diserah terimakan secara spontan. Artinya proses transaksinya bisa saat itu juga. Nah, sedangkan pasar future atau forward itu pasar keuangan yang memperdagangkan sekuritas tadi atau jasa keuangan akan diselesaikan di kemudian hari. Jangka waktu yang akan datang. Nah, sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Kemudian option, pasar opsi adalah pasar keuangan yang memperdagangkan hak untuk menentukan pilihan terhadap saham atau membeli saham atau membeli obligasi. Yang menjadi kuliah kita kali ini, kuliah yang kedua, berikutnya kita akan membahas tentang pasar modal, tetap pasar modal, tetapi lebih ini lagi, bagaimana nanti mekanisme perusahaan go public dan seterusnya. Itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, nanti saya ingatkan, saya akan kirim di WA itu buku untuk menjadi tugas Anda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kedua ini. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ini misalnya untuk di pasar modal untuk investasi ini, Prof. Nah, misalnya kita di Bursa Efek Indonesia, ya, yang misalnya kita mau memasukkan modal kita. Nah, misalnya ini untuk perusahaan-perusahaan itu, apakah ya sebaiknya kalau kita mau investasi memilih satu perusahaan saja atau diserahkan ke misalnya yang sekuritas-sekuritas itu, misalnya di perusahaan-perusahaan khusus untuk investasi jangka panjang, Prof. Kira-kira seperti itu, yang mana yang paling aman sebenarnya? Apakah cukup satu saham perusahaan atau beberapa, Prof? Seperti itu. Oke. Jadi saya ada dua menangkap makna pertanyaan dari Saudara Saparudin ya. Ada perusahaan manajemen investasi. Jadi kita hanya menyerahkan uang. Nanti ditanya aja kita, apakah Bapak misalnya mau menginvestasikan untuk pendapatan atau untuk pertumbuhan? Kalau kita misalnya minta pendapatan, maka dia akan membelikan itu obligasi karena itu sudah ditanggung terus menerus, itu bunganya akan tetap mendapatkan ya setiap periode, katakanlah periodenya setiap bulan. Nah, itu perusahaan akan membayar itu. Nah, kemudian kalau kita berinvestasi langsung, meskipun investasi langsung itu bukan melalui manajer investasi, tetapi melalui pialang. Jadi ada pialang-pialang, ada perusahaan-perusahaan yang banyak pialangnya, misal itu disebut anggota bursa. Nah, di dalam anggota bursa tadi ada pialang beli, ada pialang jual. Nah, pialang inilah yang kita kontrak, jadi beli ya dari kita ya. Saya kira ini bab 2 akan saya sampaikan itu pasar modal, bagaimana mekanismenya. Misalnya Anda berhubungan dengan Anda mau membeli saham PT Antam katakanlah. Nah, tentu akan dapat advice ya dari pialangnya, harganya dan sebagainya. Sebaiknya melakukan portfolio atau tidak, itu saya kira akan diarahkan ke sana. Dan dia orang pialang-pialang ini sudah dididik, paham betul ini. Nah, bagaimana menilai saham. Dan ini akan kita pelajari bagaimana menilai saham. Saham-saham mana yang kira-kira bisa memiliki prospek. Nah, ada untuk menganalisis nanti ada namanya teknikal.
mengambil keputusan membeli saham tertentu, ada analisis teknikal kah? Ada analisis fundamental kah dengan melihat rasio-rasio keuangan? Nah, kalau Anda sudah belajar gini, menurut saya, ya cukup pialang, tolong belikan A, saham B, saham C, gini-gini. Jadi dia hanya berlaku tidak terlalu banyak advisnya, meskipun dia tetap dapat fee dari Anda. Itu biasanya 0,05, setengah persen fee dari total dana yang kita invest. Sarjana manajemen ya yang pernah belajar ini buat apa? Oh, kita sudah teknis analisis fundamental kah kita pakai, analisis teknikal kah kita pakai. Nanti akan kita bicarakan itu. Ya, untuk mengambil keputusan membeli saham A atau B, berapa jumlahnya saya kira itu. Nah, sebaiknya memang ada teori portfolio. Dan teori portfolio itu artinya berapa sih jumlah saham atau berapa kombinasi saham yang bisa kita miliki yang masuk dalam set yang menguntungkan. Dia kaitkan antar return-nya, tingkat kembaliannya dengan risikonya. Nah, tinggal tergantung manusianya yang menganalisis. Ada manusia yang menganalisis itu, ada yang memiliki sifat risk avoider. Jadi risk averter. Ada orang yang selalu menghindari risiko. Nah, tapi ada juga jenis orang yang suka nantang-nantang, spekulatif itu. Dia risk seeker namanya. Risk taker. Nah, kalau kita mau lihat itu tipologi dari keduanya itu, kita bisa lihat. Misalnya, pegawai negeri. Itu adalah orang-orang yang sesungguhnya lebih cenderung ke risk averter atau risk avoid, menghindari risiko. Toh kalau saya sudah umurku nanti panjang ini, nah nanti masih panjang ya, ada di pensiunnya. Ya itu. Jadi takut dengan spekulasi. Tetapi kalau wirausaha, itu adalah risk taker atau risk seeker. Tinggal orangnya itu. Jadi analisisnya ini sangat tergantung itu. Jangan sampai kita ketemukan orang-orang yang risk seeker. Wah, itu orang yang berani itu. Nanti mengusulkan saham, memutuskan beli saham apa itu terlalu apa? Tergantung orang yang menganalisisnya ya. Nah, perilaku orangnya. Nah, kalau saya ya nanti ya paling tengah-tengah, berani-berani dikit. Penakut-penakut dikit. Nah, itu normal risk. Nanti kalau kita bicara CAPM juga menarik ini dalam teori portfolio itu. Dari Harry Markowitz. Ya, di buku Haugen ini ada. Saya kira cari itu kalau mau tahu baik-baik itu Pak Sabar, nanti ambil gitu. Kuliah yang bab terakhir itu. Bab 11 ya, bab 10, bab 11 itu. Kira-kira itu bagus. Ya itu. Jadi nanti dia bilang ada portfolio yang optimum. Portfolio optimum. Optimum itu menghasilkan pendapatan tinggi, tapi risikonya bisa kita diversifikasi. Karena tindakan spekulatif risiko-risiko itu. Ya, saya kira itu, Saudara Saparudin. Terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya. Ada pencerahan sedikit, Prof. Kira itu, saudara sekalian, saya akhiri, ya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.